Belakangan muncul wacana boikot bayar pajak di media sosial. Nah, kalau Abang lihat dari perspektif hukum tata negara, ini fenomena apa sih? Ya itu pertama kekecewaan masyarakat terhadap cara kerja pemerintah. Kenapa? Karena negara memang hidup dari pajak, negara nggak hidup dari sumber daya alam. Sementara amanah para pendiri bangsa, amanah pendirian Indonesia itu, ya amanah pendirikan Indonesia itu tercantum dalam pasal 33. Kita harus menghidupi Indonesia itu pakai pasal 33. Nah, tetapi fakta hari ini, negara itu hidup dari uang rakyat, pajak rakyat. Jadi kalau kemudian pajak itu dibayar untuk orang pakai korupsi aja, pajak itu dibayar untuk bayar gaji DPR, bayar gaji menteri, gaji presiden segala macam, tapi mereka nggak kerja untuk rakyat, atau dia kerja untuk dirinya, kelompoknya, tidak memperhatikan rakyat, wajar kalau rakyat kecewa. Kecewa. Terus dari hukum tata negara boleh nggak sih, andai kata civil society ini menyerukan, udah deh kalau misalnya kamu nggak selesaikan korupsi, birokrat juga masih kacau balau, DPR RI mandul, boleh nggak warga Indonesia nggak bayar pajak? Dari hukum tata negara, apakah ini boleh, Bang? Apakah ada teori baru yang bisa dibuat gitu, Bang? Gini, kalau kita bicara perspektif hukum, pajak itu kan diatur menjadi sebuah regulasi perundang-undangan yang resmi ya. Ada aturan main. Setiap warga negara itu diwajibkan ya, memiliki kewajiban pajak ya. Itu diatur. Nah, kalau kita bicara perspektif hukum tentu tidak boleh. Kenapa? Karena itu sudah dicantumkan dalam regulasi ya, perundang-undangan kita ya. Jadi bayar pajak itu menjadi kewajiban. Tetapi kan kita nggak boleh, negara tidak hanya boleh menuntut wajib pajak. Nah, tuh. Pengguna pajak dong. Iya. Pengguna pajak siapa? Terbesar itu siapa? Nah itu orang yang diamanahi untuk mengurusi pajak itu harus kita tuntut juga. Jangan orang yang bayar saja yang dituntut bayar, tapi Anda yang menggunakan pajak atau Anda yang mengatur pajak itu tidak mengerti mengaturnya atau tidak mengatur sesuai dengan harapan rakyat. Jadi saya kira kalau kemudian rakyat harus bicara pada haknya secara konstitusional dijamin bahwa dia tidak mendapatkan kesejahteraan, tidak mendapatkan kemakmuran, tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya, lalu kemudian dia marah dan dia kesal dan kemudian saya nggak mau bayar pajak lagi, itu kembali pada hak masing-masing. Kita nggak bisa larang. Kan nggak bisa bayar pajak itu dua hal. Satu, dia nggak punya duit, karena dia jadi pengangguran miskin. Jadi nggak bisa bayar pajak. Ya ngapain lagi dia boikot? Memang dia nggak bisa bayar. Yang kedua, ya dia menghindari kewajiban ya. Tentu secara administrasi, secara hukum ya, kalau bicara dalam negara hukum ya ada sanksi. Tapi kan orang lalu bilang, gue bayar pajak ke lu terus lu pakai korupsi kok. Nah itu yang membuat masyarakat jadi membuat semacam meme ya, bahwa gue nggak mau bayar pajak lagi, kan itu kira-kira kan itu poinnya. Jadi menurut saya ya itu sesuatu yang harus dilihat positif oleh pemerintah supaya berbenah diri.